warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Komaria. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen kualitas strategis yang berfokus pada metode Six Sigma DFIC dan analisis akar penyebab atau root cause analysis. Root cause analysis merupakan metode yang digunakan untuk mencari penyebab utama dari suatu masalah. Tujuannya bukan hanya memperbaiki masalah yang terlihat, tetapi juga memastikan masalah tersebut tidak akan terulang kembali di masa depan. Dalam RCA, terdapat beberapa metode yang sering digunakan, diantaranya yakni Fishbone Diagram, konsep 6M, dan scatter diagram, yang mana metode-metode tersebut sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Baik, langsung saja kita beralih pada materi DMAIC. DMAIC ini merupakan metode utama dalam Six Sigma yang digunakan untuk meningkatkan kualitas proses secara sistematis dan berbasiskan data. DMAIC ini terdiri dari 5 tahap, yaitu Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Metode ini sangat penting karena memberikan alur yang jelas dalam menyelesaikan masalah, mulai dari identifikasi hingga pengendalian, agar hasil perbaikan dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Yang pertama itu Define dan Measure. Pada tahap Define, perusahaan menentukan masalah utama yang ingin diselesaikan. Biasanya didasarkan pada kebutuhan pelanggan atau yang sering disebut dengan Voice of Customer. Selain itu, ditentukan juga tujuan perbaikan yang ingin dicapai. Kemudian, pada tahap Measure, dilakukan pengumpulan data untuk mengetahui kondisi awal proses. Data ini sangat penting karena dapat menjadi dasar dalam analisis selanjutnya. Yang kedua yaitu Analyze. Nah, pada tahap Analyze ini dilakukan analisis untuk mencari akar penyebab masalah. Di sini digunakan alat seperti Fishbone Diagram dan scatter diagram dengan tujuan untuk membedakan mana penyebab utama yang benar-benar berpengaruh dan mana yang tidak. Dalam Six Sigma dikenal istilah vital few dan trivial many. Artinya kita fokus pada beberapa penyebab utama yang memberikan dampak terbesar terhadap masalah. Dengan analisis, solusi dapat diambil akan lebih efektif dan tidak hanya bersifat sementara. Selanjutnya yaitu Improve dan Control. Pada tahap Improve, perusahaan memulai menerapkan solusi untuk mengatasi akar masalah yang sudah ditemukan. Nah, setelah itu masuk ke tahap kontrol, yang mana kita menjaga agar perbaikan yang sudah dilakukan tetap berjalan dengan baik. Hal ini dilakukan melalui monitoring, evaluasi rutin, dan standarisasi proses dengan tujuan agar masalah yang sama tidak muncul kembali di masa depan. Beralih pada materi yang terakhir yaitu Cost of Quality. Cost of Quality atau biaya kualitas merupakan seluruh biaya yang berkaitan dengan upaya menjaga kualitas serta biaya akibat kegagalan kualitas. Konsep ini penting karena menunjukkan bahwa kualitas memiliki dampak langsung terhadap kondisi keuangan perusahaan. Semakin buruk kualitas, maka semakin besar biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan. Biaya kualitas ini dibagi menjadi 4 kategori utama. Yang pertama yaitu prevention cost, yaitu biaya untuk mencegah terjadinya kesalahan seperti pelatihan karyawan dan perencanaan kualitas. Kedua yaitu appraisal cost, yaitu biaya untuk melakukan pemeriksaan atau pengujian kualitas. Yang ketiga, internal failure cost, yang mana biaya ini dikeluarkan akibat kesalahan yang ditemukan sebelum produk sampai ke pelanggan, seperti perbaikan ulang. Dan yang terakhir yaitu external failure cost, yang mana biaya ini diakibatkan oleh kesalahan yang sudah sampai ke pelanggan, seperti return dan complaint. Biaya ini yang paling berbahaya karena bisa merusak reputasi perusahaan. Dalam praktiknya, banyak biaya kualitas yang tidak terlihat atau disebut dengan hidden cost. Contohnya seperti kehilangan pelanggan, penurunan kepercayaan, peluang bisnis yang hilang. Oleh karena itu, perusahaan sebaiknya lebih banyak berinvestasi pada prevention dan appraisal agar dapat mengurangi biaya kegagalan yang jauh lebih besar.